Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Rahmawati dengan NIM 2011-10-2080, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UNC Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Apa sih filsafat pendidikan Islam dalam segi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi? Kita ketahui bahwa ontologi pendidikan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan, epistemologi membahas mengenai tentang asal-usul, sumber pendidikan, metode membangun pendidikan itu sendiri, sumber-sumbernya, bahkan kesasaran pendidikan. Kemudian aksiologi pendidikan mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan tersebut. Yang pertama ada ontologi. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, ontos dan logos. Ontos berarti suatu wujud, sedangkan logos merupakan ilmu. Secara epistemologi, ontologi merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Dengan objek kajian ada umum, ada individu, ada yang terbatas maupun tidak terbatas, ada universal, dan ada mutlak, Allah yang Maha Esa. Dua, ada epistemologi, berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem sendiri berarti ilmu pengetahuan, dan logos tadi berarti ilmu. Formulasi epistemologi pada prinsipnya untuk memperjelas kedudukan manusia di ranah pendidikan. Cabang filsafat ini membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi ruang lingkup seperti sumber-sumber, watak, dan juga kebenaran manusia. Juga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios berarti sesuai ataupun wajar. Cabang filsafat ilmu ini membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia memanfaatkan ataupun menggunakan ilmu tersebut. Implementasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah untuk menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan menanamkan sikap-sikap dalam kepribadian yang baik dalam peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan Islam tentu tujuannya untuk menjadikan manusia bisa sampai pada tahap tertinggi dalam hidupnya dan terus difokuskan untuk menanyakan kegunaan, bahkan tujuan dari terselenggaranya pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Aliran filsafat pendidikan Islam ini mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada aliran konservatif. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit yang hanya mencakup ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan. Aliran filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Paradigma pendidikan konservatif bermula dari suatu konstruksi filosofis yang lebih banyak berkiblat pada aliran perennialisme dan juga esensialisme. Pendidikan tidak jauh beda dengan proses transfer nilai yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua ada religius rasional. Aliran ini mempunyai perbedaan seperti saat membahas pendidikan, karena cenderung bersifat rasionalis maupun filosofis. Aliran ini banyak membangun konsep-konsepnya dari pemikiran filsafat Yunani, dan mereka berusaha menyelaraskan dengan pandangan-pandangan dasar dari orientasi keagamaan yang dipedomaninya. Dikatakan bahwa religius rasional pendidikan yang menyatukan antara jasmani dan rohani sebagai sebuah proses pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, hakikat pendidikan menurut pragmatisme adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan juga keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah-ubah. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan yang diselenggarakan berpusat pada peserta didik dan diupayakan terus agar sesuai dengan minat serta kebutuhan-kebutuhannya agar mampu mengatasi persoalan hidup yang secara praktis. Pada soal nomor 3, di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep pendidikan yang diusung oleh beberapa tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Asy'im Asy'ari, Al-Zarnuji, dan juga Abdullah Nasir Ulwan. Poin penting yang dapat diambil dari pola pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang tujuan pendidikan bahwa tujuan pendidikan itu bersifat bebas dan universal dan sangat beragam. Seperti diantaranya meningkatkan pemikiran, peningkatan kemasyarakatan, bahkan tujuan pendidikan itu dari segi kerohanian.
Pendidikan Al-Ghazali menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati sebab ia esensi dari manusia, di mana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Jadi pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan menekankan pada karakter, religius, dan moralis dengan tidak mengabaikan urusan keduniawian karena hal tersebut merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa pendudukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Meskipun pemahaman sebuah ilmu itu penting, dalam penelitiannya bahwa pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai 3 konsep pendidikan. Yang pertama bahwa aspek ilmu dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Yang kedua bahwa pendidikan harus memuat ilmu-ilmu ataupun nilai-nilai pendidikan yang memenuhi karakteristik. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip-prinsip yang ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian konsep pendidikan menurut Al-Zarnuzi adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuai dengan upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Menurut beliau, belajar merupakan proses mental. Hakikat belajar itu sendiri merupakan pembentukan jiwa dan juga akhlak. Kemudian selanjutnya konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nusih Ulwan. Beliau mengatakan bahwa bahwa anak merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Seorang tokoh pendidikan Islam ini terlahir dari halab syiriah telah memberikan pengertian tentang pendidikan yaitu sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah karena beliaulah sang Rasulullah guru sesungguhnya. Nasi Ulan mengidentifikasikan aspek pendidikan yang harus diketahui dan juga dilaksanakan oleh seorang pendidik, yaitu meliputi pendidikan iman, moral, mental, fisik, intelektual, bahkan sosial. Ciri khusus yang pertama dari aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Aliran ini mengevaluasi esai dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Kemudian filsafat perennialisme, berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat keagamaan. Kemudian esensialisme, aliran ini dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serba terbuka untuk adanya sebuah. Selanjutnya, ciri-ciri aliran progresivisme yaitu berakar pada praktinisme. Kemudian, sasaran pendidikannya meningkatkan kecerdasan praktis atau kompetensi dalam rangka efektivitas solusi melalui pengalaman. Kemudian, nilainya yang bersifat relatif. Selanjutnya, aliran pendidikan pragmatisme yaitu memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia yang dipandang benar adalah apa yang berguna. Manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam bermasyarakat. Selanjutnya, eksistensialisme. Aliran ini selalu melihat cara manusia berada dan eksistensinya sendiri. Manusia dipandang sebagai satu realitas yang sangat terbuka. Kemudian aliran realisme, banyak melukiskan objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dilukiskan apa adanya. Kemudian antara satu objek dengan lainnya saling menyatu. Kemudian yang terakhir, materialisme. Aliran ini berbentuk berasal dari suatu materi dan tidak mengakui alam gaib sebagai alat pencapaian ilmu dan juga memposisikan ilmu sebagai pengganti agama di dalam hukum. Dari berbagai aliran pendidikan Islam ini, kita ketahui bahwa filsafat ini berperan sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif yang pemecahan berbagai masalah yang akan dihadapi nantinya. Konsep Merdeka Belajar yang saat ini telah diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim dipandang akan banyak membawa dampak yang positif di mana belajar tersebut memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan juga kreatif. Guru juga diharapkan menjadi penggerak tindakan untuk kebaikan peserta didik ke depannya. Serta guru diutamakan murid di atas kepentingan karirnya. Jadi diharapkan pada saat penerapan
Metode seperti ini kita berharap bahwa filsafat pendidikan Islam dapat terus melangkah maju, meningkatkan, dan juga mengembangkan berbagai kepentingan dalam dunia pendidikan.